Baik, saya akan menerangkan kepada materi pengertian dan tujuan produksi. Kegiatan produksi adalah usaha menghasilkan berbagai macam kebutuhan, baik berupa barang atau jasa. Sebagai orang atau pihak yang melakukan kegiatan produksi disebut produksi. Adapun beberapa tujuan melakukan kegiatan produksi adalah sebagai berikut: memperbanyak jumlah barang atau jasa, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan peradaban, budaya dan teknologi, mengganti barang yang rusak, memenuhi pasar dalam negeri untuk kebutuhan perusahaan dan swasta, memenuhi kebutuhan pasar, memperoleh keuntungan, meningkatkan kemajuan. Faktor-faktor produksi adalah semua unsur yang menopang usaha menciptakan atau memperbesar nilai guna suatu barang atau jasa. Faktor produksi dibagi menjadi dua, yaitu faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Faktor produksi asli adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan dapat dipergunakan manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Faktor produksi alam asli disebut juga sumber daya alam. Faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi manusia merupakan faktor produksi yang berperan dalam pengolahan sumber daya alam tersedia. Faktor produksi umum. Sumber daya modal dapat dibedakan dari berbagai sudut pandang, yaitu modal menurut sifatnya sendiri dari modal tetap, yaitu modal yang dapat digunakan untuk lebih dari satu kali proses produksi. Contoh modal tetap antara lain mesin produksi gedung, alat transportasi, dan tanah. Modal lancar yaitu yang hanya dapat untuk satu kali proses produksi. Modal lancar dapat berupa bahan mentah. Modal menurut asalnya sendiri, modal asli. Modal menurut bentuknya, berdasarkan bentuknya modal dibagi menjadi dua, yaitu modal nyata atau konkret dan modal abstrak. Modal nyata yaitu keberadaan modal dapat diketahui secara nyata bentuknya dalam proses produksi. Contoh modal nyata antara lain mesin produksi, gedung, alat transportasi, dan tanah. Modal abstrak yaitu modal yang sangat diperlukan dalam proses produksi namun tidak dapat dilihat bentuknya. Modal abstrak dapat berupa integritas, loyalitas, kecakapan, berorganisasi, dan keberanian. Menurut subjek terdiri dari modal perorangan, yaitu modal yang dimiliki oleh satu orang, modal perorangan, modal kemasyarakatan. Faktor produksi keahlian merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengorganisasi atau mengatur dan mengombinasikan faktor produksi lain seperti faktor alam, tenaga kerja, dan modal untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan pasar. Faktor produksi ini berperan untuk memimpin dan mengorganisasi faktor-faktor yang dimiliki, yaitu Managerial skill, kemampuan dalam mengorganisasikan semua faktor-faktor produksi. Technical skill yaitu keahlian bersifat teknis dalam melaksanakan proses produksi sehingga berjalan dengan baik. Organizational skill yaitu keahlian dalam memimpin berbagai usaha, tidak hanya internasional perusahaan yang bersifat bisnis, tetapi juga organisasi dalam bentuk lain. Peran konsumen dan produsen. Pelaku kegiatan ekonomi pada suatu negara terdiri dari 4 komponen, yaitu rumah tangga, konsumen atau RTK, berperan sebagai berikut: menyediakan faktor-faktor produksi bagi perusahaan, menerima imbalan jasa dari pengguna faktor-faktor produksi yang dimilikinya, melakukan kegiatan konsumsi, membayar pajak kepada pemerintah. Rumah tangga produsen berperan sebagai berikut: membayar imbalan jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga konsumen, mengolah faktor-faktor produksi dan melakukan kegiatan produksi, menjual dan mendistribusikan barang hasil produksi, menerima pendapatan atas penjualan barang dan jasa. Rumah tangga pemerintah berperan sebagai berikut: melakukan kegiatan konsumsi, menerima pajak dari wajib pajak,
melakukan kegiatan produksi menurut BUMN, menjaga stabilitas pembuat undang-undang bersama DPR yang berhubungan dengan perekonomian. Masyarakat luar negeri berperan sebagai berikut: melakukan penanaman modal atau investasi, melakukan kegiatan ekspor dan impor. Pengertian distribusi adalah penyaluran atau pembagian atau pengiriman kepada beberapa orang ke beberapa tempat. Dari pengertian distribusi menurut KBBI, maka kita jadi tahu bahwa penyaluran hasil produksi yang dilakukan oleh perusahaan demi menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Dengan adanya distribusi, maka hasil produksi akan sampai pada konsumen yang letaknya cukup jauh. Misalnya, ada suatu produksi yang dilakukan di daerah Jakarta. Ketika adanya kegiatan distribusi, konsumen yang berasal dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di luar Pulau Jawa dapat menggunakan hasil produksi itu. Hal ini perlu dilakukan agar distribusi dapat dilakukan dengan maksimal atau dapat dilakukan dengan kemampuan dari perusahaan itu sendiri, seperti jangkauan dan asudah. Jenis-jenis distribusi. Distribusi secara langsung. Jenis distribusi yang pertama ini adalah distribusi secara langsung. Dalam distribusi jenis ini dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan menyalurkan atau mengirimkan barang dan jasa langsung dilakukan oleh produsen atau perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan tidak menggunakan pihak ketiga untuk mendistribusikan hasil produksinya kepada konsumen. Distribusi secara tidak langsung. Jenis distribusi yang kedua adalah distribusi secara tidak langsung. Distribusi secara tidak langsung adalah kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga perusahaan tidak berkaitan secara langsung. Jenis distribusi ini bisa dilakukan dengan cara pelelangan atau menggunakan perusahaan distributor. Distribusi secara intensif. Jenis distribusi yang ketiga adalah distribusi secara intensif. Distribusi secara intensif adalah distribusi yang dilakukan untuk menyalurkan barang atau hasil produksi kepada retail. Setelah perusahaan menyalurkan hasil produksi kepada retail, maka hasil produksi tersebut akan dijual kembali oleh retail tersebut. Distribusi secara eksklusif. Jenis distribusi yang keempat adalah distribusi secara eksklusif. Distribusi secara eksklusif adalah distribusi yang dilakukan untuk menjual atau menyalurkan barang sebesar-besarnya. Pada umumnya, ketika melakukan distribusi jenis ini atas kesepakatan kedua belah pihak, yaitu antara produsen dan pengedar. Distribusi secara selektif. Jenis distribusi yang kelima adalah distribusi secara selektif. Distribusi secara selektif adalah kegiatan distribusi yang dijadikan sebagai solusi agar barang dapat disalurkan dengan baik. Pada umumnya, distribusi jenis ini sering digunakan oleh produsen-produsen yang mengirim barangnya hanya pada daerah-daerah tertentu saja. Hal ini dikarenakan barang akan lari pada daerah-daerah tersebut. Tujuan distribusi. Distribusi yang dilakukan oleh produsen atau perusahaan biasanya sudah memiliki tujuannya masing-masing. Di bawah ini akan menjelaskan beberapa tujuan distribusi secara umum. Pengertian konsumsi. Pengertian konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi akan pengeluaran. Konsumsi pribadi adalah pengeluaran oleh rumah tangga atas barang dan jasa. Konsumsi merupakan pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Barang tersebut meliputi pembelanjaan rumah tangga pada barang yang ditahan lama, misalnya meja, kursi, motor, dan lainnya. Sedangkan pembelanjaan jasa meliputi barang tak berwujud seperti layanan, kesehatan, laundry, dan lainnya. Ciri-ciri konsumsi terbagi menjadi beberapa, yaitu kegiatan dilakukan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan hidup manusia. Produksi yang dikonsumsi memiliki nilai manfaat bagi manusia. Produksi barang dan jasa yang digunakan dapat berkurang atau habis. Produksi yang dikonsumsi merupakan barang ekonomi yang didapat dengan melakukan pembelian. Terima kasih. Jika tidak ada yang bertanya, Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.